Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Putri Milenia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penambangan pasir terhadap penggunaan lahan pertanian di Desa Selawar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Di sini untuk memenuhi tugas, yaitu ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Yang pertama itu adalah ada pendahuluan. Nah, yang diisikan oleh negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam atau renewable maupun non-renewable yang merupakan sumber daya yang paling esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Menurut ahli dari Fauzi tahun 2011, yaitu hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan sangat berdampak sangat besar bagi kelangsungan umat manusia di muka bumi. Nah, dengan perkembangan zaman, dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut akan pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi akan kebutuhan hidup mereka. Sebagai contoh adalah keberadaan akan tambang galian pasir yang di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha meningkatkan sebuah pendapatan. Nah, penambangan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya itu merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Banyaknya kebutuhan akan pasir seimbang dengan kebutuhan pembangunan, yang dimana tingginya permintaan pasir secara tidak langsung juga meningkatkan tajam akan permintaan pasir tersebut dari biasanya. Nah, semakin banyaknya penambangan pasir, maka bertambah serta pengambilan pasir juga meningkat. Sehingga tingginya akan kebutuhan pasir tersebut menjadikan beban pikir seperti bagi para petani di sekitar penambangan yang berada di pantai Desa Selawar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Lahan pertanian dan kondisi lingkungan, proses penambangan pasir yang sangat berlebihan ini, dan dalam penambangan pasir sering dinotasikan sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan, dan jika kegiatan penambangan tidak dikelola dengan baik, maka benar setiap kegiatan pada penambangan pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Yang kedua itu ada identifikasi kawasan. Nah, identifikasi kawasan pesisir sering terjadi di sepanjang Lumajang yang tersebar di 8 kecamatan lantaran terjadi eksploitasi pasir yang sangat berlebihan menggunakan ekskavator. Pasir hasil tambang pesisir selatan Lumajang ini digunakan untuk memasok kebutuhan bangunan di seluruh Jawa Timur. Pasir besi Lumajang merupakan pasir nomor 1 untuk konstruksi bangunan karena memiliki kandungan besi yang sangat tinggi. Menurut Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, kandungan pasir besi yang ada di selatan Lumajang ini antara 48,5% sampai 50,25%. Yang terhitung kandungan besi tersebut terhitung sangat tinggi dan cukup baik untuk konstruksi bangunan. Nah, di Desa Selawar-Awar terletak pada 113 derajat 9,4 bujur timur sampai 113 derajat 9,25 bujur timur dan 8 derajat 16,3 lintang selatan sampai 8 derajat 16,90 lintang selatan menurut BPS Lumajang dalam angka 2014. Nah, menyebutkan masih termasuk daerah yang tropis dan dapat diartikan sebagai sesuatu yang terletak di antara garis isotherm di bagian bumi utara atau selatan. Jarak tempuh Desa Selawar-Awar di Kota Lumajang yaitu sekitar 18 km dengan waktu tempuh 60 menit dengan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan normal. Sedangkan luas Desa Selawar-Awar memiliki luas 14,78 km persegi dan luas lahan pertanian padi yang diteliti sekitar 13 hektar.
Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang yang berjumlah 9.109 jiwa dan terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 4.431 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 4.678 jiwa. Yang selanjutnya merupakan ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana keadaan sekitar tambang pasir, terutama lahan pertanian milik warga di Desa Selawarawar. Yang kedua, bagaimana persepsi petani yang dahulunya mengalami kerusakan akibat tambang pasir di Desa Selawarawar. Yang ketiga, bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat pertambangan pasir di Desa Selawarawar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dan selanjutnya merupakan manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan. Nah, di sini manajemen resiko, saya menyimpulkan ada 5 jenis resiko yang diakibatkan oleh tambang pasir. Yaitu yang pertama, kerusakan muka pantai yang merupakan lokasi wisata pantai, Watu Pecah, mulai terdapat lubang-lubang besar yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Nah, jenis resiko yang kedua, lahan pertanian yang rusak akibat air laut masuk membawa material pasir masuk ke lahan pertanian yang akan mengakibatkan banjir dan dapat merusak kondisi tanah lahan pertanian berupa lahan persawahan padi yang merugikan dari pihak petani. Yang ketiga, kerusakan lingkungan di sekitar penambangan pasir di lingkungan Desa Selawarawar, yaitu berupa jalan rusak dan berlubang akibat kendaraan-kendaraan besar yang masuk mengangkut pasir, dan diiringi juga serta kebisingan akibat suara dari kendaraan besar, serta debu dan pasir yang diangkut dan asap dari kendaraan yang membawa pasir yang dapat mengganggu kenyamanan warga setempat. Yang keempat, menimbulkan penurunan penghasilan atau pendapat para petani dan hilangnya mata pencaharian para petani karena lahan yang mereka olah menjadi rusak akibat penambangan pasir tersebut. Dan yang terakhir, hilangnya lahan sebanyak 10 hektar yang awal luasnya lahan sebelum terkena dampak yaitu sebesar 28 hektar, kini menjadi 18 hektar karena tidak bisa diperbaiki akibat dari hasil aktivitas penambangan pasir. Nah, untuk manajemen risiko selanjutnya yaitu aktivitas penambang pasir tersebut berdampak langsung terhadap lahan pertanian yang diolah oleh para petani di sekitar penambangan pasir tersebut. Nah, mengenai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap lahan-lahan pertanian yaitu abrasi yang dapat menimbulkan air laut masuk ke lahan pertanian yang dapat menimbulkan banjirnya lahan pertanian serta beberapa lahan pertanian milik para petani di sekitar jalan yang juga merupakan jalan untuk dibuat aktivitas penambangan pasir juga mengalami perubahan bentuk fisik lahan pertanian. Akibat dari tersebut, kerusakan lahan pertanian, maka petani mengalami banyak kerugian dikarenakan mereka tidak dapat atau tidak bisa mengolah lahan pertanian mereka karena akibat penambangan pasir sehingga terpaksa para petani di daerah sekitar sana kehilangan mata pencaharian serta perubahan penghasilan juga. Mereka yang awalnya setiap satu kali panen sebesar 5-6 juta rupiah saat ini hilang karena adanya tambang pasir ini. Nah, akibat hilangnya pendapatan petani tersebut jelas mempengaruhi kondisi ekonomi yang mengakibatkan menurunnya kondisi ekonomi mereka karena timbulnya kerugian dari pihak petani. Nah, para petani mulai melakukan sebuah perlawanan yang menjadikan timbulnya sebuah konflik sosial yang terjadi antara petani dengan pihak penambangan pasir yang menimbulkan korban jiwa. Nah, untuk akibat dari penambangan pasir tersebut terjadinya juga pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan tanah teratas dari permukaan tanah yang mengandung bahan organik di lapisan ini juga merupakan tempat tumbuhnya tanaman sehingga menjadi subur.
Nah, lapisan humus ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan tanah pertanian mereka. Karena adanya lubang-lubang bekas pertambangan tersebut mengakibatkan lahan yang tidak dapat dipergunakan lagi atau menjadikan lahan yang tidak produktif lagi. Pada saat musim hujan, lubang-lubang tersebut akan digenangi oleh air sehingga sangat berpotensi menjadi penyakit juga, menjadi sarang nyamuk. Nah, terutama di daerah aliran sungai atau das yang mengalami perubahan yaitu permukaan sungai mulai melebar yang dapat mengakibatkan erosi. Untuk metode pertambangan yang dapat dilakukan pada daerah alur sungai itu diperbolehkan pada daerah agregasi atau sedimentasi tikungan dalam. Bagian-bagian tertentu pada sungai berjalan atau braided stream dan daerah berencana sudetan serang kantong air atau LH. Nah, pada daerah yang sudah mengalami kerusakan dan sekiranya masih ada potensi untuk pertambangan masih dapat dilakukan pada daerah yang mengalami kerusakan masih dikatakan ringan. Nah, syarat pertambangan di daerah deposit bar atau dataran yaitu harus memenuhi kriteria yang berada pada daerah non-produktif, tapi pasir dan batunya ekonomis, pengambilan material kedalaman maksimal 30 cm di atas muka air tanah saat musim hujan dan topsoil harus juga dapat disimpan. Nah, untuk kegiatan pertambangan mineral yang bukan logam dalam hal ini pasir akan menjadikan rusaknya lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana yang khususnya bagi desa Sol Awar-Awar yang ada di Kecamatan Pasirian. Kegiatan pertambangan pasir dengan laju erosi, dengan tingkat bahaya erosi yang tinggi, yang dapat membahayakan dan juga menyebabkan sebagian tanah yang berada di sekitarnya, terutama yang berada di bagian pesisir pantai Watu Pecah, akan mengalami pencemaran, terutama pada lahan pertanian warga juga. Yang selanjutnya merupakan ada analisis manajemen risiko. Nah, untuk tahapan selanjutnya yang merupakan analisa dengan cara melihat kemungkinan risiko tersebut terjadi dan besarnya kerugian ataupun dampak yang nantinya dapat ditimbulkan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan matriks risiko. Nah, matriks risiko atau risk matrix adalah matriks yang digunakan selama penilaian risiko untuk penentuan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kategori probabilitas atau kemungkinan terhadap kategori konsekuensi suatu keparahan. Nah, di sini merupakan tabel dari matriks analisis risiko dengan nilai kemungkinan 1 sampai 5. Yang pertama, yang satu itu hampir tidak terjadi, yang kedua jarang terjadi, nilai 3 mungkin terjadi, nilai 4 sering terjadi, dan yang kelima hampir pasti terjadi. Dan kemudian itu ada dampak dengan nilai 1 sampai 5. Yang pertama nilai 1 sangat rendah, yang kedua rendah, yang ketiga sedang, yang keempat tinggi, yang kelima sangat tinggi. Dengan kategori untuk level 1 untuk nilai level 1 yang berwarna hijau itu merupakan deskripsi status risiko terhadap lahannya itu sangat rendah. Yang warna biru untuk level nilai 2 itu rendah bagi lahannya. Yang nilai 3 untuk warna kuning itu status resiko bagi lahan itu sedang. Yang nilai 4 warna oranye itu merupakan status resiko bagi lahan tinggi, dan yang kelima untuk warna merah itu status resiko bagi lahannya sangat tinggi. Nah, untuk identifikasi terhadap resiko dimulai dari persiapan area lahan, yaitu didapatkan dari jenis resiko dari manajemen resiko tadi. Yang pertama R1 kerusakan lahan di daerah pantai, R2 kerusakan lahan pertanian, R3 kerusakan lingkungan sekitar atau jalan yang rusak aksesibilitasnya, yang R4 tenaga kerja, hilangnya mata pencaharian para petani, yang kelima atau R5 berkurangnya lahan.
Nah, untuk identifikasi dan pengukuran risiko, untuk R1, untuk resikonya akibat tambang pasir yang dilakukan dapat menimbulkan kerusakan pada muka pantai. Untuk likelihood-nya kemungkinan saya beri nilai 4 dan dampak atau impact 5 dan inherent risk-nya itu 20. R2, kerusakan pada muka pantai dan menimbulkan sebuah lubang besar dan ke area lahan pertanian petani. Lahan pertanian menjadi rusak akibat material pasir dari laut. Nah, untuk kemungkinan likelihood itu 4 dan impact atau dampak itu 5 dan inherent risk-nya itu 20. R3, dampak dari tambang pasir mengakibatkan jalan yang ada di sekitar menjadi rusak karena sering dilewati oleh truk besar serta menimbulkan suara kebisingan. Untuk kemungkinan bagi daerah sekitar itu atau likelihood itu nilainya 4 dan dampaknya bagi lahan sekitarnya itu bernilai 3. Untuk inherent risk-nya itu 12. R4, lahan pertanian banyak yang rusak dan sebagian besar warga yang bermata pencaharian sebagai petani pun juga hilang. Untuk kemungkinannya, likelihood itu bernilai 3. Untuk impact dampaknya bagi sosial masyarakat di sana itu 5. Dan inherent risk-nya itu bernilai 15. R5, nah, maksudnya air laut ke area pertanian menyebabkan lahan dipenuhi dengan pasir dan perarian menjadi payau, sehingga menyebabkan warga menjual lahan pertanian karena tidak dapat diperbaiki. Dan itu yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang ada di sana. Untuk kemungkinannya bernilai 4 dan dampak bernilai 5 dan inherent risk-nya bernilai 20. Nah, dapat disimpulkan dari penilaian pengukuran risiko tabel tersebut, terdapat 3 risiko kategori yang menurut saya itu ekstrim, yaitu berada di risiko R1, R2, dan R5. Nah, yang menurut saya itu memiliki nilai inherent risk yang tertinggi, yaitu senilai 20. Dan dengan nilai likelihood atau kemungkinan bagi lahan di sana itu 4 dan nilai dampaknya bagi lahan di sana itu 5. Yang diukur ini sangat menurut saya itu sangat tinggi. Juga lahan yang merupakan titik yang paling kritis karena peluang terjadinya permasalahan terkait lahan hampir pasti baik dari sisi lingkungan maupun sosial yang berdampak kerugian sangat besar. Nah, untuk hasil identifikasi dan pengukuran tabel di atas itu merupakan berdasarkan analisis pribadi yang didasari oleh hasil survei setempat. Untuk alternatif penanganannya, di sini alternatifnya pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir di Desa Selawar-Awar di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pada setiap tahap kegiatannya, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, sampai evaluasi dan pelaporan harus selalu melibatkan masyarakat setempat secara utuh dan nyata sehingga benar-benar berwujud dalam pemberdayaan masyarakatnya. Nah, salah satu model pengelolaan lingkungan yang mungkin dapat diterapkan adalah perencanaan pengelolaan lingkungan lokasi pertambangan pasir menjadi salah satu lokasi agrowisata di Kecamatan Pasirian. Nah, pemerintah harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban mereklamasi lahan pada pengusaha pertambangan. Nah, ini untuk langkah penanganan dari alternatif tersebut. Untuk langkah penanganan yang pertama, itu melokalisasi dan menghentikan kegiatan penambangan pasir secara total agar kerusakan lingkungan tidak meluas, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan menggunakan pendekatan kemanusiaan sehingga tidak menimbulkan gejolak kepada masyarakat. Untuk langkah penanganan yang kedua, melaksanakan kegiatan konservasi tanah dan pengelolaan tanaman untuk
pengendalian erosi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemahaman lingkungan hidup pada masyarakat Desa Selawar-Awar melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat sehingga tumbuh budaya sadar dan peduli lingkungan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan praktek pengelolaan tanaman lahan kering yang berwawasan lingkungan dan sistem pertanian berkelanjutan dan menguntungkan secara ekonomi juga pada masyarakat petani di Desa Selawar-Awar secara intensif dan ada tenaga pendampingan juga. Yang kelima, pemerintah juga berusaha memberikan alternatif mata pencaharian lain bagi pekerja tambang sehingga tidak ada gejolak sosial dan permasalahan BRI, terutama apabila nantinya menjadi lokasi agrowisata, mereka dapat diusahakan menjadi tenaga kerja seperti petugas kebersihan, penjaga keamanan, petugas parkir, dan lain sebagainya. Yang keenam, menciptakan koordinasi dan lintas sektor yang kuat guna untuk pembinaan dan pengawasan para pekerja tambang sehingga peraturan yang ada dapat diimplementasikan secara nyata. Yang ketujuh, membuat peraturan daerah tentang pertambangan mineral yaitu pasir di Kabupaten Lumajang. Berikut merupakan video untuk daerah lokasi tambang sekitar lokasi tambang sekitar di Desa Selawar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.